warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi Undang-Undang Dasar 1945. Di sini submaterinya ada penegakan hukum, ketentuan dan peraturan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada perlindungan HAM, demokrasi, kemudian hierarki perundang-undangan, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembagian jenis lembaga negara dan kewenangannya, dan hak dan kewajiban warga negara. Ya, kita langsung saja bahas penegakan hukum ya. Penegakan hukum di Indonesia itu berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan di situ bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala tindakan atau kebijakan pemerintah maupun warga negara biasa itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Nggak boleh melenceng atau melanggar hukum. Segala tindakan yang melanggar hukum maka akan ada sanksi atau hukuman yang akan diberikan dari penegak hukum. Nah, kemudian penegak hukum itu ada apa saja di Indonesia? Penegak hukum itu ada yang pertama Mahkamah Agung ya, kemudian Mahkamah Konstitusi, kemudian ada Komisi Yudisial, kejaksaan, advokat atau pengacara, kemudian lapas ya, lembaga pemasyarakatan. Juga ada KPK, ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, ada KPAI, ada BNN, dan juga ada polisi ya. Polisi ini saya lupa untuk mencantumkan. Nah, lembaga-lembaga inilah yang berperan sebagai penegak hukum di Indonesia. Seperti itu ya. Kemudian ada ketentuan dan peraturan amandemen. Amandemen itu apa sih? Amandemen itu perubahan artinya ya. Perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Artinya Undang-Undang Dasar ini bisa diubah asalkan memang diperlukan perubahan itu. Nah, amandemen yang sudah dilakukan itu sudah 4 kali sejak dimulai tahun 1998 atau 99 gitu ya, sampai tahun 2001 atau 2002. 4 kali dilakukan amandemen Undang-Undang 45 gitu. Nah, tapi bukan berarti mentang-mentang Undang-Undang Dasar 1945 bisa diamandemen lantas semuanya bisa diubah. Tidak. Ada bagian yang boleh diubah dan ada yang tidak. Yang boleh diubah itu adalah batang tubuh. Apa itu batang tubuh? Batang tubuh adalah isi setelah pembukaan, yaitu dari pasal 1 sampai pasal 37. Ini yang bisa diubah oleh lembaga yang berwenang, oleh pemerintah. Nah, kemudian apa yang tidak boleh diubah? Yang pertama ada pembukaan, dan ada dasar negara dalam pembukaan dan bentuk negara. Jadi ini yang nggak boleh diubah. Pembukaan itu nggak boleh diubah ya. Harus dibiarkan. Kemudian ada lagi, selanjutnya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar itu dijamin dan dilindungi negara ya. Pada pembukaan alinea pertama juga disebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tuh, berarti Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Kemudian di batang tubuhnya disebutkan di pasal 28A sampai J. Ya, di sini disebutkan mulai dari apa aja? Hak hidup, hak berkembang biak, pendidikan, dan lain sebagainya ya. Sampai dengan 10. Kewajiban menghormati hak orang lain. Di samping kita mempunyai hak yang mesti dipenuhi, kita juga harus apa namanya ya, memperhatikan hak orang lain agar tidak dilanggar oleh kita. Jadi jangan hanya menuntut hak kita untuk dipenuhi, tapi penuhilah hak orang lain. Jadi bila mana di antara 10 ini ada hak yang dilanggar, baik itu oleh warga negara sendiri ataupun pemerintah, kalian bisa mengajukan penuntutan. Kalian bisa menuntut keadilan agar hak kalian bisa diberikan secara penuh. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk bersuara. Dan selanjutnya ada demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Demokrasi itu artinya adalah kekuasaan di atas tangan rakyat. Itu ya, demokrasi itu berarti kekuasaan di atas tangan rakyat. Jika rakyat maunya A, keinginan A-nya A, maka harus A. Jika maunya B, ya harus B. Nggak boleh pemerintah memaksakan kehendak menurut kepentingan kelompoknya atau kepentingan pribadi, sehingga mengabaikan kepentingan rakyat. Nggak boleh. Nah, kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi kita itu demokrasi konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat yang dibatasi oleh konstitusi. Konstitusi kita apa? Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Nah, dasar hukum demokrasi Undang-Undang 45 apa? Yang pertama ada di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat atau paragraf keempat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi itu ada di tangan rakyat. Pemerintah harus mendengarkan rakyat, bukan rakyat yang harus mendengarkan pemerintah. Kemudian yang kedua ada pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Selanjutnya ada nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat, persamaan hak dan kewajiban warga negara, kebebasan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini adalah bagaimana kebebasan kita itu tidak melanggar norma-norma yang berlaku atau nilai-nilai Pancasila atau hak orang lain, sehingga kebebasan itu sebetulnya tidak sepenuhnya bebas, tapi kebebasan yang dibatasi oleh konstitusi. Jangan sampai mentang-mentang merasa bebas sehingga merugikan orang lain. Kemudian yang keempat, musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu apa? Kesepakatan. Jadi keputusan itu berdasarkan kepentingan umum ya, jangan memaksakan keputusan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompoknya sebagian. Kemudian yang kelima ada supremasi hukum. Supremasi hukum itu apa? Yaitu meletakkan hukum setinggi-tingginya. Ya, jadi segala perkara, segala permasalahan itu harus dengan sesuai hukum. Mana undang-undangnya? Mana pasalnya? Ya, itu hukum yang dijunjung tinggi di negara Indonesia. Tapi sayangnya melihat realitas sekarang masih banyak daripada pemimpin kita, para penegak hukum kita yang tidak melaksanakan supremasi hukum. Jadi keadilan masih belum merata
keadilan masih belum ditemukan sepenuhnya, karena keadilan masih bisa dibeli oleh kekuasaan, dibeli oleh uang, sehingga penegakan hukum tidak berjalan secara maksimal gitu. Kemudian yang kedua selanjutnya, bentuk pelaksanaannya demokrasi contohnya seperti apa? Pemilu berdasarkan pasal 22E. Kemudian kebebasan berpendapat dan berserikat. Berserikat itu berkelompok ya. Jadi kita nggak boleh dilarang untuk mendirikan suatu kelompok atau organisasi. Kita bebas bersuara. Seperti itu. Berdasarkan 28, pasal 28E ayat 3. Kemudian pemerintahan yang bertanggung jawab. Pasal 6A ayat 2 dan pasal 7A. Maksudnya yang bertanggung jawab gimana? Tidak boleh melanggar nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Bila mana pemerintah tersebut melanggar, maka harus diganti. Kalau ketahuan presiden misalkan ketahuan melanggar Pancasila atau melanggar konstitusi, maka harus dimakzulkan, diganti oleh wakilnya karena dia telah melanggar konstitusi. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian hierarki itu apa? Tingkatan, level. Hierarki atau level peraturan perundang-undangan Indonesia dari tertinggi sampai terendah. Ya, di sini hierarki di perundang-undangan di Indonesia itu ada 7. Yang paling atas Undang-Undang Dasar NRI 1945. Yang kedua ada TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Contohnya TAP MPR nomor berapa ini? 16 garis miring MPR garis miring 1998 tentang politik ekonomi. Ini di bawahnya Undang-Undang Dasar. Udah ada undang-undang UU ya atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, Perpu ditetapkan oleh DPR dan Presiden atau langsung oleh Presiden dalam keadaan darurat. Yang keempat ada peraturan pemerintahan. Ya, peraturan pemerintah PP. Ini sifatnya itu dia menjabarkan lebih lanjut teknis ya, tata cara lebih detail lagi. Ini dibuat oleh Presiden. Contohnya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi di peraturan pemerintah ini dijelaskan secara detail terkait organisasi pemerintah desa, pengelolaan dana desa dan lain sebagainya ya, secara teknis, secara detailnya lagi. Makin ke bawah, lebih detail lagi, peraturan Presiden Perpres ya, penjabaran lebih lanjut dari PP dibuat oleh Presiden. Contoh, Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Ya. Jadi ini sifatnya itu lebih menjabarkan dari undang-undang yang di atasnya. Perpres menjelaskan PP, PP menjelaskan UU. Ya, seperti itu. Sampai ke atas. Kemudian ada yang keenam peraturan daerah. Ada provinsi, ada kota ya. Dibuat oleh siapa? Yang provinsi dibuat oleh DPRD provinsi dan gubernur. Perda kabupaten atau kota dibuat oleh siapa? DPRD kabupaten, kota dan bupati atau wali kota. Seperti itu ya. Yang terakhir ada peraturan desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh kepala desa atau lembaga adat setempat berlaku di wilayah desa. Seperti itu. Kemudian hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ini saya berikan jenis hubungannya ya. Yang pertama ada hubungan politik atau kekuasaan ya. Hubungan administratif,
pemerintahan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan. Untuk hubungan politik, itu daerah punya kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri atau disebut dengan otonomi daerah. Kenapa? Karena untuk lebih mengerti wilayahnya kan. Misalkan wilayah Jawa Barat, ya orang Jawa Barat itu sendiri yang paham bagaimana kondisi di Jawa Barat. Seperti itu. Kondisi sosialnya, kondisi perekonomiannya, pertaniannya. Kemudian ada hubungan pemerintahan. Dibagi antara pusat dan daerah, dibagi jadi urusan absolut, ya, penuh, ya, konkuren dan umum. Contohnya urusan pendidikan dasar jadi wewenang daerah, tapi standar kurikulum ditetapkan di pusat, ya. Jadi meskipun ada kewenangan daerah untuk mengatur daerah sendiri, tapi kurikulum tetap dari pusat. Jadi saling berkesinambungan antara pusat dan daerah. Kemudian dari hubungan keuangan, pengawasan dana daerah, alokasi umum dan alokasi khusus. Kemudian ada pengawasan. Pemerintah pusat tetap mengawasi jalannya pemerintahan daerah biar sesuai konstitusi. Contohnya, Inspektorat Jenderal Kemendagri mengawasi kinerja pemerintah daerah. Kenapa harus diawasi? Karena supaya tetap sejalan dengan visi misi pemerintah pusat, biar sejalan dengan konstitusi, tidak ada pelanggaran yang ada di situ. Jadi perlu tetap diawasi, biar nggak sewenang-wenang. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjamin pemerataan pembangunan, ya, biar nggak ada yang jomplang, salah satunya. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat NKRI lewat otonomi daerah. Kemudian memberi ruang bagi daerah untuk berinovasi sesuai potensi lokal, ya, seperti yang saya bilang tadi. Karena warga daerah, ya, dia yang kenal dengan potensi yang dia miliki. Yang daerah pesisir, ya, mereka tahu potensinya ada di laut. Ya, maka pemerintah daerah harus sigap membuat peraturan tentang bagaimana cara mengembangkan perekonomian di laut, mulai diatur peraturan tentang laut lah dan sebagainya, ya, supaya teratur. Untuk yang pertanian, yang perkebunan, ya, sesuai dengan potensi lokal. Ada juga yang mungkin desanya desa wisata, banyak wisata di situ, maka pemerintah daerah harus sigap bagaimana cara mengatur wisata di situ supaya teratur secara peraturannya, ya, secara undang-undangnya teratur gitu, biar jelas. Kemudian ada pembagian jenis lembaga negara dan kewenangannya. Jenis lembaga negara dan kewenangannya itu terbagi menjadi 3 atau bisa disebut dengan trias politika. Itu menurut teori Montesquieu, seorang ahli hukum, ya, ahli hukum. Dia menciptakan teori trias politika. Apa aja? Yang pertama lembaga legislatif, kedua eksekutif, ketiga yudikatif. Yang pertama, lembaga legislatif itu pembuat undang-undang. Apa aja lembaganya? Ada MPR, DPR, dan DPD. Dari namanya saja udah jelas, ya, membuat undang-undang. Ini teman-teman bisa membaca sendiri, ya, tugas atau fungsi tupoksinya, ya, dari masing-masing lembaga. MPR, DPR, dan DPD legislatif. Yang kedua ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini pelaksana pemerintahan, pelaksana undang-undang, ya, menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ya, seperti itu. Apa lembaganya? Presiden dan wakilnya, kemudian kementerian, ya, kabinet. Contohnya Kemendikbud, Kemenke, ya, Kemendikdasmen, Kemenpora. Nah, itu sebagai eksekutif menjalankan amanat undang-undang. Kemendikbud contohnya menjalankan amanat undang-undang yang mana?
yaitu Undang-Undang tentang jaminan pendidikan bagi warga negara ya. Nah, Kemendikbud lah yang tugasnya ngatur tuh. Semua tentang pendidikan harus diatur sama dia. Yang ketiga adalah lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Lembaga utamanya ada 3. Yang pertama ada MA, MK, dan KY, Komisi Yudisial. Nah, di sini ada hak dan kewajiban warga negara. Dasar hukumnya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Hak atas kewarganegaraan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kesamaan di depan hukum dan pemerintahan, hak dan kewajiban bela negara, semuanya diatur dari pasal 27 sampai 34. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ingat ya, pasal 27 sampai pasal 34. Begitu. Ya, jadi terkait Undang-Undang Dasar 1945 kalian bisa mengeksplora lebih lanjut lagi ya dari penjelasan yang disampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.